Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya sekarang? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Oke, kita akan menginjak kepada pembelajaran, yaitu mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak, kalian memulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Oke, sekarang kita meneruskan ke pembelajaran, yaitu membahas surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, gimana? Apakah kalian sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran setiap hari? Dan perlu diingat oleh kalian bahwa membaca huruf dalam Al-Quran itu menimbulkan satu kebaikan. Sesungguhnya kalian itu amat beruntung sebab termasuk sebaik-baiknya umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya itu, orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10. Misalnya, aku membaca alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Oke, kita sekarang baca surat Al-Hujurat bersama-sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ketika kalian membaca Al-Quran, perhatikan makhrajul huruf dan huruf bacaan tajwid yang terdapat pada bacaan tersebut. Sekarang, coba tuliskan surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Nah, anak-anak, ibu akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Hujurat yang sekarang kita pelajari. Tadi kalian sudah membacanya dan menulisnya. Surat Al-Hujurat ayat 13 adalah sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang penciptaan manusia dan perbedaan antara suku dan bangsa sebagai bagian dari kebesaran dan kebijaksanaan Allah. Ayat ini memiliki makna yang mendalam dan relevan untuk kehidupan sosial manusia. Berikut isi dari ayat ini. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam ayat ini Allah mengingatkan umat manusia bahwa penciptaan mereka berasal dari satu pasangan, yaitu Adam dan Hawa.
Hal ini menekankan bahwa semua manusia pada dasarnya adalah satu keluarga besar yang memiliki asal-usul yang sama, terlepas dari perbedaan suku, bangsa, warna kulit, atau latar belakang. Tujuan pembedaan sosial, Allah menyebutkan bahwa perbedaan dalam suku dan bangsa diciptakan agar manusia saling mengenal dan memahami satu sama lain. Perbedaan ini bukanlah alasan untuk merasa superior atau inferior, tetapi sebagai cara untuk memperkaya pengalaman sosial dan budaya antar manusia. Nah, di sini ibu juga akan menjelaskan bahwa kemuliaan di hadapan Allah tidak ditentukan oleh ras, suku, atau status sosial, melainkan oleh ketakwaan seseorang. Ketakwaan di sini merujuk pada kedekatan dan kepatuhan seseorang kepada Allah serta akhlak dan amal ibadah yang baik. Nah, Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan Maha mengenal setiap individu dengan segala aspek kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa Allah memahami hakikat dan kualitas setiap orang jauh lebih dalam daripada penilaian manusia yang seringkali dangkal. Nah, dari isi kandungan tadi kita simpulkan secara keseluruhan ayat ini mengajarkan tentang persamaan dasar semua manusia, pentingnya saling mengenal dan menghormati berbagai perbedaan serta menetapkan ketakwaan sebagai ukuran utama kemuliaan di hadapan Allah. Ayat ini juga mendorong umat manusia untuk membangun hubungan yang harmonis dan penuh pengertian keragaman sosial yang ada pada kehidupan kita saat ini. Sungguh mulia para penghafal Al-Quran, dia telah menjaga wahyu Allah di dalam hatinya dan mendapat pahala berlipat ganda sebab hari-hari disibukkan dengan Al-Quran. Kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat kepadanya. Maka dari itu, mulai dari sekarang biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.